Ya, kadang-kadang ada kejutan-kejutan di sana sini. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya melihat anak muda bangkit di beberapa daerah, bahkan di kota-kota besar, kota-kota kecil, pemuda bangkit. Tapi sayangnya pemuda-pemuda bangkit hanya asik di dalam sebuah acara. Lupa bahwa Tuhan punya rencana besar buat kita. Bahwa kita bukan hanya asik karena acaranya, kita asik karena programnya, asik karena pembicaranya, enggak. Lalu asik dengan kreativitasnya, walaupun semua yang saya sebutkan tadi tidak salah sih. Tetapi saya mau beritahu saudara bahwa Anda harus terhubung dengan sebuah program yang besar dari surga. Bukan program yang besar dari gereja kita saja, tapi terhubung dengan rencana Tuhan dari surga buat kota dan bangsa kita. Bisa katakan amin? Nah, kalau Anda mengerti ini, maka Anda tidak mungkin hanya berada di dalam gereja menikmati apa yang gereja sediakan. Untuk menikmati kegiatan yang ada dalam gereja, Anda bisa bilang begini, asik di gereja tahu, asik, walaupun asik gak salah. Amin? Gak salah saudara. Tapi persoalannya begini saudara, bagaimana kehidupan saudara di luar sana berdampak dan membawa pengaruh. Setuju? Saudara, kita tidak boleh hanya lompat di gereja, seru di gereja, di luar sana membling. Coba bilang saudara-saudara begitu, di luar jangan membling kamu. Ya. Haleluya. Boleh sebut lagi sebelah saudara, bilang begini, bukan jago kandang. Amin. Nah, sekarang saya tanya, Tuhan itu adalah Tuhan yang relevan atau enggak? Tuhan yang relevan? Yes. Saya kasih tahu sama saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang relevan. Tapi relevansinya Tuhan tidak berarti dalam konteks pemikiran-pemikiran modernisasi. Saya ulangi sekali lagi, yang namanya Tuhan itu relevan tidak berarti dalam konteks modernisasi semata-mata. No, yang namanya relevan adalah kemana anak muda dibangkitkan, mereka membawa kebenaran. Sebab yang namanya relevan buat Tuhan adalah generasi yang membawa kebenaran. Itu sebabnya ketika Petrus di Pentakosta, setelah dia berkhotbah, dia berkata kepada mereka yang tersentuh dengan pesannya Petrus, pisahkan dirimu dari angkatan yang jahat. Coba dengan angkatan. Saudara, setiap Tuhan mau pakai sebuah angkatan, sebuah generasi, Tuhan harus melakukan sesuatu pemisahan terlebih dahulu. Amin. Saya berharap Anda nangkep ini saudara, bahwa Tuhan mau pakai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Amin. Apakah Anda menjadi generasi itu? Apakah Anda akan menjadi generasi yang mencapai garis akhir? Saudara, nanti saya akan sebutkan kepada saudara beberapa hal yang Tuhan inginkan kalau sebuah generasi seperti apa yang Tuhan mau. Anda bukan hanya datang beribadah, Anda bukan hanya sekedar memuji Tuhan, tapi ada beberapa hal yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. Bisa katakan amin saudara? Baik saudara yang dikasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 2 sebagai ayat berikutnya. Bagi saya mau bicara kepada saudara mengenai generasi. 2 Timotius pasal yang kedua, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Haleluya. Sudah? 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Saya bacakan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat. Coba bilang jadilah kuat. Bagaimana kita bisa kuat? Oleh karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kita kuat bukan karena kita muda. Kita kuat karena Tuhan yang memberi kita kekuatan. Bisa katakan amin? Kita bisa bukan karena kita pintar, kita bisa karena Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kita. Sampai di sini Anda nangkap? Mari kita lihat ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercaya, yang cakap mengajar orang lain. Ayat 2 kita baca sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang cakap mengajar orang lain. Saudara, kalau Anda baca ayat yang kedua dalam 2 Timotius pasal 2, ini adalah gambaran di mana Paulus sedang menjelaskan adanya 4 generasi. Coba bilang 4 generasi. Paulus sedang menjelaskan kepada Timotius untuk Timotius mengajar orang lain, itu adalah generasi ketiga, yang bisa mengajar orang lain, itu adalah generasi keempat. Betul? Betul? Paulus sedang bicara kepada Timotius, berarti ada 2 generasi.
Dan tujuannya Tuhan berikan kepada Timotius agar Timotius bisa mengajar kepada orang lain yang cakap mengajar kepada orang lain. Berarti ada berapa generasi? 4. Saya percaya di setiap gereja pun ada 4 generasi. Adalah gereja, adalah anak-anak, lalu remaja, kemudian pemuda dan dewasa. Betul atau tidak, saudara? Dan 4 generasi ini tidak boleh terpisah, tapi harus terhubung satu sama lain. Tadi saya katakan bahwa ada generasi muda hari ini bangkit. Bukan yang gak bangkit di gereja, tapi sayang, saudara, mereka tidak terhubung dengan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam gereja tersebut. Mereka terpisah. Mereka punya visi sendiri, mereka punya kemauan sendiri, mereka tidak bisa terhubung dengan gereja secara umum. Dalam konteks di gereja lokal. Itu sebabnya saya dapati, saudara, pada akhirnya anak muda ini kalau tidak diarahkan dengan benar, mereka lepas. Dan ketika mereka lepas, mereka bikin acara sendiri, mereka bikin kegiatan sendiri, lalu terakhir bikin gereja sendiri. Halo, maksud saya itu di Pulau Jawa, Pekanbaru kan? Tapi saya mengingatkan saudara, itulah terjadi, saudara. Bahwa generasi muda bangkit, tapi generasi muda yang tidak bisa dipakai oleh Tuhan, yang tidak bisa menjadi anak panah di tangan pahlawan. Tuhan mau anak muda itu adalah anak muda yang dibangkitkan, yang menjadi anak panah di tangan pahlawan, yang tidak akan mempermalukan orang di depan pintu gerbang, kata firman. Justru akan melawan musuh-musuh di pintu gerbang. Bisa katakan amin, saudara? Saya berharap Anda adalah generasi muda yang tidak terpisah, yang asik sendiri, yang merasa berbeda. No, Anda harus tergabung dengan gereja lokal Anda. Bersama-sama dengan pemimpin Anda bergerak untuk mengubahkan kota, mengubahkan bangsa-bangsa. Sehingga Anda siap menjadi anak panah di tangan pahlawan. Bisa katakan amin? Berapa banyak yang siap menjadi anak panah di tangan pahlawan? Oh, haleluya. Sehingga Anda siap diluncurkan kemanapun Anda berada diarahkan. Saudara, Anda tidak hanya berjalan karena asik dengan kegiatanmu. Saya kasih tahu saudara, banyak gereja di Jakarta begitu modelnya, saudara. Begitu disuruh gabung, nggak mau, nggak bisa. Cilaka, saudara. Nggak bisa begitu, saudara. Joshua adalah generasi muda yang terhubung dengan Musa. Sepeninggalnya Musa, dia tahu apa yang dia harus kerjakan. Saya beritahu saudara, anak-anak muda di gereja-gereja di Jakarta, di Pulau Jawa, banyak hal terjadi ketika pemimpinnya nggak ada, mereka mulai kocar-kacir. Saya mau beritahu saudara, tidak boleh itu terjadi. Bahwa generasi muda harus berdiri tegak. Ketika Musa meninggal, Joshua melanjutkannya. Bisa katakan amin? Karena targetnya adalah negeri Kanaan. Targetnya adalah menguasai negeri Kanaan. Keluar dari Mesir. Saya percaya saudara, anak-anak muda akan dipakai oleh Tuhan seperti ini. Saya percaya saudara, kalau gereja-gereja Tuhan anak-anak mudanya kayak gini, saudara, dalam waktu sebentar kota akan dibenahi. Yang sering terjadi adalah generasi muda ketika mau diarahkan mau jalan sendiri. Coba bilang saudara-saudara, jangan begitu dong. Tuhan sedang membangkitkan saudara, ada generasi tua, ada generasi muda. Bisa katakan amin? Saudara tahu ke saudara, ketika Yesus datang ke rumah Yairus, anak muda ini, anak Yairus, saudara yang dikasih Tuhan yang mati itu, saudara, kemudian kita tahu mati. Saudara tahu ke saudara, dalam perjalanannya ada seorang perempuan kena pendarahan dan dia menghambat perjalanan Yesus. Dan apa yang terjadi ini adalah gambaran dua generasi. Ada generasi yang lebih tua yang digambarkan oleh perempuan yang kena penyakit pendarahan, dan ada generasi yang lebih muda, yaitu anak Yairus yang sedang mati, yang sekarang dua-duanya punya masalah, tapi Yesus datang untuk menyentuh dua generasi ini. Sehingga Tuhan menyentuh kepada perempuan yang kena pendarahan, disembuhkan terlebih dahulu, lalu generasi berikutnya lalu dibangkitkan. Bisa katakan amin? Saya percaya dua generasi dipakai oleh Tuhan. Generasi yang lebih senior, generasi yang lebih junior. Dua-duanya mau dipakai Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Bilang saudara-saudara, kamu mau dipakai Tuhan. Terus kasih tahu gini, jangan ngelamun makanya. Coba bilang gitu. Haleluya. Amin. Jelas, saudara? Saudara tahu kan saudara, Yusuf dibangkitkan oleh Tuhan, Daud dibangkitkan oleh Tuhan, mereka dibangkitkan sejak masih muda. Saya bisa melayani sekarang bukan karena usia saya sekarang. Sejak saya SMA masuk menuju perkuliah, Tuhan panggil saya. Dan pada masa itu anak-anak muda dipakai Tuhan luar biasa. Dan saya percaya pada waktu itu saudara yang dikasihi Tuhan,
kegerakan Roh Kudus sedang bekerja dengan luar biasa. Itu sebabnya saudara, Tuhan pakai generasi muda. Anda baca di Alkitab, rata-rata anak muda yang dipakai. Rata-rata anak muda dipakai. Itu sebabnya semakin muda Anda dipakai Tuhan, semakin dahsyat. Kenapa? Makin nanti akan setelah Anda dewasa, Anda ngerti bagaimana bergerak bersama dengan Tuhan. Anak saya sekarang lagi kuliah, dan saya berkata sama dia, kalau kamu mau belajar berjalan bersama dengan Tuhan, kamu harus berani radikal sama Tuhan. Coba bilang radikal. Ada orang tidak setuju dengan kata radikal. Saudara, radikal untuk Tuhan bukan negatif, tapi adalah positif. Kenapa saya katakan sama dia kamu perlu radikal? Karena kalau anak muda Anda nggak radikal, engkau tidak menjaga kemurnian firman, engkau tidak menjaga kemurnian hati, Anda tidak menjaga kemurnian dalam pelayananmu, maka pada waktu nanti semakin dewasa, makin sulit Anda harus menghadapi kompromi. Tapi kalau Anda sudah menjaga yang namanya kemurnian sejak masih muda, terbiasa dengan itu, maka tidak mudah Anda terkontaminasi. Amin. Bisa katakan amin, saudara? Sehingga bahkan nanti ketika Anda sudah semakin dewasa, Anda mengerti bagaimana bergerak bersama dengan Roh Kudus. Seringkali orang yang tidak bergerak bersama dengan Tuhan sejak masih mudanya, pada usia 40-50 tahun misalnya, baru mulai bergerak bersama dengan Tuhan, nggak gampang ngambil langkah. Kenapa? Karena belum terbiasa, belum tahu bagaimana gerakan Tuhan. Tapi kalau sejak muda Anda sudah bergerak bersama dengan Tuhan, Anda sudah banyak belajar salah. Kalau Anda sudah banyak belajar salah, Anda tahu mana yang salah. Bisa katakan amin? Sehingga dengan demikian, saudara, ketika Anda melangkah, Anda tidak takut lagi salah. Karena Anda sudah banyak melakukan kesalahan sebelumnya. Dan Anda belajar dari kesalahanmu. Bisa katakan amin? Ini sebabnya, saudara, saya kalau makin melihat generasi makin muda, makin dahsyat, saudara. Amin? Anda mungkin berkata, Pak, saya belum pernah kenal Tuhan. Gak ada masalah. Tuhan bisa bicara sama orang yang belum pernah dengar suara Tuhan. Samuel adalah orangnya. Amin? Samuel adalah orangnya. Dia tidak pernah mendengar suara Tuhan sebelumnya, tapi Tuhan bicara sama dia. Persoalannya begini, Anda siap? Banyak orang datang ke gereja tidak siap untuk jadi generasi yang dipakai oleh Tuhan. Siapnya hanya asiknya, serunya, ramenya, lalu kemudian have fun. Sekarang ini orang bilang have fun in the church. Wah, sekarang orang bukan lagi have fun di Starbucks saja, tapi have fun in the church. Akhirnya gereja menjadi tempat di mana membuat anak-anak muda hang out. Hang outnya bukan lagi di Starbucks, tapi hang outnya di gereja. Nah, kalau gereja sudah jadi tempat hang out, lama-lama gereja berubah jadi karaoke. Ayo, bener apa enggak? Bedanya di karaoke, lagunya keluarnya sesuai dengan lagu. Dengan lagi apa yang lagi dinyanyi, kata-katanya keluar. Di gereja semua kata sudah keluar. Itu aja. Saudara lihat, saudara, itu sebabnya anak-anak muda mau dipakai oleh Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego bukan orang tua, anak muda. Dan Tuhan pakai mereka. Saudara tahu nggak, saudara, makin kesini saya melihat generasi yang makin muda dipakai oleh Tuhan. Makin canggih saudara dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Karena Anda sekarang, saudara, anak kecil sekarang sudah belajar komputer sejak SD. TK, betul, email, mereka sudah main email-emailan, saudara. Mereka ngerti Facebook. Yang sudah lebih tua nggak ngerti Facebook. Dia cuma tahu Facebook itu artinya muka kayak buku gitu. Makanya saudara, mereka nggak ngerti Facebook, mereka nggak ngerti Twitter, enggak. Tetapi saudara, anak-anak muda sekarang yang makin kecil aja sudah tahu. Kasih iPad, kasih tablet, nggak ditelan. Anak-anak muda dikasih tablet, dia bisa coba. Saudara tahu, kalau kita sebagai orang yang lebih tua punya tablet sesuatu, kita nggak berani coba-coba. Anak-anak kecil coba-coba, dia lebih ngerti, lebih cepat. Yang lebih tua mesti baca manual, dia nggak perlu manual. Saudara mau tahu kenapa? Karena memang generasi ke depan adalah generasi percepatan. Dan itu sebabnya Tuhan akan bikin percepatan di hari-hari ke depan. Dan lewat Anda akan mengakhiri pertandingan, mengakhiri pertandingan yang berdasar. Haleluya. Saudara, jangan hanya Anda enjoy dengan ibadah, tapi Anda harus tahu, hey, ada
tanggung jawab besar. Ini yang saya mau bangkitkan sama saudara terlebih dahulu. Saudara bukan cuma sekedar jadi orang Kristen ibadah, tapi Anda harus tahu sebagai anak muda punya tanggung jawab. Coba bilang begini, saya punya tanggung jawab. Saudara, tanggung jawab Anda bukan hanya sekolah, tanggung jawab Anda bukan hanya sebagai anak dalam keluarga, tanggung jawab Anda bukan hanya jadi jemaat dalam gereja, tapi tanggung jawab Anda adalah rencana Allah yang besar. Saudara, kalau Anda ngerti ini, baru Anda bisa menjadi generasi yang dipakai Tuhan. Kalau Anda nggak jadi seperti ini, maka Anda hanya cuma menikmati ibadah. Lama-lama Anda cuma datang, kenalan sama teman, lalu mulai cari pasangan. Nanti gereja berubah jadi biro jodoh. Oh iya benar, saudara. Lama-lama akan jadi seperti itu, saudara. Tapi saya mau beritahu sama saudara, generasi muda tidak harus seperti itu. Generasi muda adalah generasi yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara, kenapa? Karena anak muda Tuhan mau pakai. Kenapa? Mereka gampang terbuka. Gampang terbuka untuk hal-hal yang baru. Saudara, makin lama makin, Anda coba perhatikan, orang yang semakin usianya semakin lanjut, semakin tidak mudah terbuka untuk hal yang baru, semakin tidak nyaman. Anak-anak muda, apa aja yang baru mau coba, walaupun nggak benar dia coba, walaupun nggak cocok dia coba juga, saudara. Halo, betul ya? Begitu ya, saudara. Nah, karena itu Anda adalah generasi yang ditarget oleh Tuhan. Coba bilang ditarget oleh Tuhan. Anda pasti ngerti, Anda ditarget oleh Tuhan. Itu sebabnya saya katakan sama anak saya, radikal kamu. Dan karena radikal bukan berarti Anda jadi nyeleneh aneh sendiri. Enggak, tapi radikal dengan kebenaran, tidak ada kompromi. Bisa katakan amin? Nah, saya mau ajak saudara sekarang beberapa poin untuk Anda pelajari. Bagaimana Anda menjadi sebuah generasi yang menjadi sorotan dari Tuhan dan dipakai oleh Tuhan di akhir zaman. Anda siap? Dua orang saja. Anda siap? Kalau banyak orang siap untuk bisa menjadi generasi yang dipakai oleh Tuhan. Yang pertama, Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-40. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-40. Ini adalah yang pertama. Generasi yang pertama yang dipakai oleh Tuhan sebagai generasi mencapai garis akhir atau finishing generation adalah yang pertama ini. Kisah 2 ayat 40. Baca sama-sama saya. 1, 2, 3. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka